Selamat siang. Sebenarnya ini masih siang, tapi saya matikan supaya nuansanya biar ngeri karena ini tentang pembunuhan dan pelanggaran HAM. Ini adalah tugas PPKN. Saya Christopher Benjamin, kelas 11 PS akan menceritakan tentang sebuah kasus pelanggaran HAM yang cukup terkenal. Kisahnya mirip dengan Jack the Ripper, di mana ini menceritakan tentang pembunuh berantai yang meneror masyarakat. Pembunuhan ini terjadi di era yang sudah lebih modern. Jika Jack the Ripper tidak bisa ditangkap karena pada saat itu teknologinya belum semaju sekarang, maka Zodiac Killer yang akan saya ceritakan di sini tidak tertangkap. Karena apa? Mari kita simak. Kronologi pembunuhan ini dimulai pada Desember tahun 1968. Ketika sepasang pria dan wanita ditembak mati di mobil mereka. Pada Juli tahun 1969, pria dan wanita lain juga ditembak. Namun sang pria berhasil selamat. Pada tahun yang sama, pasangan lain juga ditusuk di dekat sungai. Lalu pada bulan Oktober di tahun yang sama juga, yaitu 1969, seorang supir taksi ditembak di San Francisco. Si pelaku juga sepertinya merupakan seseorang yang sangat ahli menyembunyikan identitasnya. Bahkan dia juga berani untuk mengirim surat kepada pihak kepolisian dengan tujuan untuk mengecek serta menantang mereka apakah mereka bisa menangkapnya. Jelas saja, dia adalah pembunuh yang sangat ahli sehingga dia cukup berani untuk melakukan hal tersebut. Kalau saya yang jadi pembunuhnya sih, saya nggak akan seberani itu. Mungkin, ya, lupakan saja. Nggak mungkin lah saya jadi pembunuh, ya kan? Lalu untuk jumlah korbannya sendiri. Sang pembunuh dalam suratnya mengaku telah menghabisi 37 orang dalam pesannya di surat kabar. Namun para penyelidik hanya mengerjakan kasus berdasarkan 7 korban dengan 5 orang yang terbunuh. Pelaku ini disebut-sebut membunuhnya melakukan setidaknya 37 pembunuhan di beberapa tempat yang berbeda-beda. Untuk penyelesaian kasus ini, seperti saya bilang tadi, kasus ini tidak pernah selesai sampai sekarang. Alasannya karena saat itu para polisi menganggap enteng kasus ini. Zodiac pada saat itu mengirimkan surat bahwa dia sempat di-stop oleh pihak kepolisian pada saat dia mau membunuh si supir taksi. Namun para polisi tidak mencurigainya dan malah membiarkan dia kabur. Bodoh banget kan polisinya. Setelah itu, para polisi juga hanya mencari pria kulit hitam. Padahal juga belum tentu yang membunuh. Emang pada saat itu kan emang rasisme itu tinggi sekali di Amerika. Lalu Zodiac juga menuliskan hal itu pada suratnya. Pada saat pembunuhan di pinggir sungai, kedua korban yang masih hidup memberikan kesaksian. Namun tidak didengarkan oleh pihak kepolisian karena menganggap bahwa informasi itu tidak penting. 2 hari kemudian, korban-korban itu meninggal. Dan sudah tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Di sini kita belajar bahwa selain bahwa membunuh adalah tindakan yang sangat mengerikan, kita juga tidak boleh menganggap remeh suatu kasus. Terlebih jika sudah berkaitan dengan penghilangan nyawa orang. Sekian, terima kasih. Saya harap Anda semua bisa tidur setelah melihat ini.